Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan semoga selalu baik di setiap harinya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menyempatkan hadir di pertemuan kedua di Counseling Kelompok hari ini. Karena kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kelompok ini akan berjalan, juga peraturan-peraturan, juga hari apa kita akan bertemu di sesi-sesi berikutnya sudah kita sepakati, dan juga untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut yaitu tentang permasalahan-permasalahan yang sudah kalian hadapi. Nanti berikutnya akan kita ulas lebih dalam di sesi ini, dan juga akan kita diskusikan juga permasalahan siapa yang akan kita ambil juga di hari ini, seperti itu. Oke, untuk teman-teman karena aku nggak baca tulisan video itu, ya, nggak harus. Oke, teman-teman, dari yang sudah saya jelaskan terkait pertemuan sebelumnya dan juga agenda hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, kalau begitu langsung saja dari teman-teman bisa mulai untuk menceritakan permasalahannya secara singkat, secara bergiliran. Bisa dari mana, karena terpilih saya atau siapa yang siap, boleh. Saya dulu. Oke, dari Pak Aulia dulu deh. Jadi itu saya ngurus ya, hal keuangan. Nah, dimana itu saya itu sering beli di Shopee juga. Dimana itu kalau saldonya masih ada itu, saya itu kayak harus cepat-cepat untuk memberikan uang ini, dan uangnya itu harus saya paskan harganya sama dengan barangnya, agar ya sampai udah kayak agar hanya tinggal 500 atau itu nggak bisa dibeli, karena itu biasanya itu nggak terus belanja melihatnya apa. Saya itu. Oke, sekarang bisa lanjut ke Mbak Zara. Kalau saya itu saya terlalu impulsif sih kalau masalah keuangan, karena saya boros itu banget, cuman lebih ke impulsif, lebih borosnya tuh kayak misal saya nongki, nah itu tuh semuanya saya cover, kayak nongkinya bareng banyak, ya sudah semuanya saya cover gitu, kayak gitu deh. Biasanya saya itu jadi kebiasaan yang apa ya, setelah nongki itu tuh kayak astaga, uang tuh udah habis, lebih ke impulsif gitu sih kalau saya. Mbak Endri, kalau saya itu boros. Jadi misalnya kan, kalau misalnya di Shopee itu kan setiap awal bulan ada promo yang hanya 55 atau 56. Jadi saya itu sebelum tanggal itu saya sering top up uang saya ataupun Shopee, top up uang di Shopee buat apa ya? Untuk nanti jam-jam buat sayurnya. Mbak Chandra, Kalau saya itu suka beli barang yang barangnya menurut saya ya apa ya, biar kita berguna, tapi malah belikannya kayak apa sih, kalau juga beli sesuatu terus video memang ya nggak pernah makan ya, harganya yang kecil gitu, tapi ya lucu gitu. oke. Tadi kan kalian sudah menceritakan nih bahwa secara singkat dari permasalahan yang sedang dihadapi, kita akan melakukan diskusi nih, permasalahan siapa yang akan kita bahas untuk hari ini. Bisa dari Mbak Aulia dulu. Nah, Ibu, kalau saya lebih memilih masalah dari Mbak Zara, dimana itu sampai mengcover semua waktu nongkrong itu, dan nggak sekali, maksudnya di setiap nongkrong kan juga itu sangat memboroskan ya, karena Mbak Zara pastinya juga memiliki kebutuhan lain, tidak hanya nggak mengcover biaya nongki teman-temannya. Mbak Zara pasti kan punya kebutuhan lain yang lebih penting, seperti itu, Bu. Oke.
Untuk Mbak Zara sendiri bagaimana? Kalau saya betul sih diri saya sendiri karena begini Bu, keinklusifan saya ini pada akhirnya saya tahu bahwasanya saya tidak dimanfaatkan dengan banyaknya teman saya, tapi beberapa orang itu sudah protes kepada saya bahwasanya harusnya bukan sesuatu dari tanggung jawab kalau kamu harus mengcover semuanya. Kan kalau nanti itu main bareng-bareng bukan ngajak ada acara apa yang harus saya cover, misalnya saya ulang tahun atau apapun kayak gitu. Jadi mungkin saya mengajukan diri saya karena hal itu sudah menjadi apa ya, sekolah yang bagi saya. Kalau dari Mbak Yudi? Kalau dari saya juga sama seperti yang Mbak Aulia sama Zara tadi, biasanya mungkin permasalahan hari ini yang kita bahas lebih dahulu dengan Zara. Jadi saya juga pernah mengalami, tapi tidak sering Zara, jadi tidak sering Zara setiap nongkrong, jadi juga membayar itu semua teman-teman untuk kayak bilang traktir kali ya. Tapi itu tuh mungkin bisa dilakukan kalau ada acara ulang tahun seperti yang Zara baru sampaikan. Dari media, Kalau saya juga namanya dari permasalahan Mbak Zara sendiri, mereka adalah sudah mulai menjelaskan alasannya. Itu kan juga mungkin yang menjadi kayak uang Mbak Zara itu semakin boros. Tapi kan juga karena Mbak Zara membelanjakan uangnya, karena sebenarnya kan juga Mbak Zara ya nggak hanya untuk nongki, tapi kan juga ada keperluan lainnya. Misalnya ini karena untuk tiket pulang, untuk uang pulang, atau uang yang sejenis lainnya. Yang itu mungkin yang paling Mbak Zara sebenarnya. Kalau begitu, saya setuju sih sama pendapatnya dari teman-teman bahwasanya permasalahan Mbak Zara ini cukup dibilang urgent sekali karena kan juga nggak harus setiap nongkrong tuh kayak dia yang bayar terus kan, karena kan dia juga perlu ada kebutuhan lain dari sisi itu. Oke, kalau begitu bisa kita sepakati untuk permasalahan kali ini yang kita bahas adalah permasalahan dari Mbak Zara. Nah, kalau begitu Mbak Zara bisa untuk menceritakan secara detail dari permasalahan yang dialami. Oke. Sebenarnya saya mulai nongki itu ketika saya kuliah. Dan sebenarnya untuk masalah tertentu seperti itu bukan jadi masalah yang umum, bukan jadi masalah yang nggak pernah saya lakukan sebelumnya, karena sebelumnya juga saya terus semuanya juga seperti itu sama tadi SMA atau SMP. Cuman akan dibandingkannya itu ketika saya kuliah, saya tahu banget saya punya banyak teman dan lain-lain, dan saya merasa bahwasanya teman saya itu salah satu satu-satunya di Surabaya. Sedangkan keluarga saya itu ada di kota lain tuh kayak karena saya nggak tinggal dengan mereka bukan jadi salah satu hal yang penting lagi, bukan dalam arti yang tidak penting, tapi habitat saya sekarang itu di Surabaya dan saya itu mengapresiasi teman saya karena sudah berbaik sekali dengan saya, dan salah satu apresiasi itu berbentuk dengan saya seperti itu, seperti mereka karena saya tahu bahwasanya barangkali yang saya punya itu yang seperti itu. Tapi jadi masalah adalah ketika ketika saya akhirnya kuliah itu butuh uang banyak, tapi pada akhirnya saya akomodasikan dengan hal yang seperti itu lagi. Saya kewalahan kayak, ternyata hal itu tuh salah ketika saya nggak punya uang. Tapi hal itu akan saya benarkan ketika saya merasa saya punya uang. Dan itu tuh banyak yang protes pada akhirnya kayak, itu kan tanggung jawab bukan menangkap semuanya, itu bukan tanggung jawab dari apalagi teman-teman saya ini teman orang tuh cowok semua, rata-rata cowok semua, jadi kayak masih bisa untuk membayar diri mereka sendiri. Dan sebenarnya saya juga beberapa kali dikembangkan di traktir ada feedbacknya juga kalau teman-teman saya, cuman saya lebih senang untuk mengungkapkan teman-teman saya seperti itu, masalah lebih senang aja. Oke, kalau itu tadi kan juga udah disebutin nih, sudah sejak mulai masuk kuliah. Jadi sebelum perkuliahan tuh nggak sesering itu kah, atau malah justru mulai mencuat ini waktu kuliah? Dulu COVID ya, untuk semangat jadi kayak nggak ada nongki tuh nggak ada nongki skena cantik gitu, nggak ada ya COVID emang jadi benar-benar mulai yang kayak gitu tuh ketika kuliah sih, dari ketika saya ngerasa waktu kuliah ini jauh lebih banyak duit daripada aku SMA dulu. Oke.
dari sejak kuliah, hal apa sih yang mendasarkan kamu tuh mulai nongki, terus mulai apa ya, mengcover jajan teman-teman itu atas dasar apa awal mulanya? Oke. Kalau itu akan sangat baru ya, tapi kenapa pada akhirnya saya mulai nongki dan saya mulai mengcover itu semua, itu karena saya merasa saya mulai nongki itu di semester 3 karena teman-teman saya yang teman SMA saya ini, teman yang saya teman saya sekarang itu baru kuliahnya ketika saya semester 3 mereka gap year. Jadinya saya mulai baru ada teman itu ketika mereka di Surabaya. Itu yang kayak kalau saya pikir kayak saya punya dunia baru yang di Surabaya, dan itulah awal mula saya mengcover semua itu karena saya merasa kayak teman itu jadi satu-satunya yang ada di Surabaya. Entah punya kuliah ataupun teman SMA tuh akan saya cover seperti itu. Iya. Tadi kan udah dijelasin nih, mulai Noki itu dari semester 3 mulai awal kuliah karena teman-teman Mbak Azhara banyak yang gap ya, kemudian juga selain itu teman kuliah juga sempat juga yang diperlakukan hal yang sama ketika waktu Noki dan sebagainya. Iya. Kemudian frekuensi Mana ada sana? oh iya lah, kunci buanter guys. Teman ini lah, ya udah nggak suara Dari terus. sini nggak usah bagaimana ada Iya. atas permasalahan apa masalah ini. Iya, buanter gue lah, jangan ngomong gue lagi nih. Bablas kayak aku lah. Oke, saya ngisi ya. Ini aku kemana dulu? Tadi mau ngapain apa sih? Bentar, ini nggak salah. Tapi kan aku mulai dibiasa kopi. Iya, permasalahan kopi. Bikin aku ngomong lah. Orang terus kopi dulu, tidak semua bisa. Oh iya tuh. Iya. Maksudnya perusahaan itu kondisinya siapa? Aku. Ini. Itu tadi beda ya. Ini kan beda. Iya. Kak, aku mau deh kok digawe gak mau. Sampai kita tetap bisa. Tadi tak ada yang menyimpulkannya. Ya, oke, terkait 1, 2, 3. Oke, tadi kan Mbak Azhara sudah menjelaskan dari mulai awal Noki dan dari mengcover teman-temannya saat tongkrongan itu dari semester 3. Dari awal masih baru-baru kan kuliah ya, awal-awal banget. Oke, dari yang sudah diceritakan Mbak Azhara, menurut pendapat teman-teman, adakah pendapat ataupun punya pengalaman yang sama ataupun punya cerita dari teman atau siapapun yang serupa dengan yang dialami Mbak Azhara? Bisa dari dulu. Oke, saya juga hampir sama ya dengan Mbak Zara, karena ketika saya itu kan sudah ada ini kan sudah banyak sejak kelompok ya, biasa. Ketika orang yang nggak enak gitu, ketika saya berasa belum, ketika saya tidak bawa apa-apa, nah itu saya merasa apa ya yang membuat untuk teman cemil gitu kan, kayak saya berusaha kayak gitu kalau mau jadi sesuatu, terus atau juga kayak kentang, pokoknya yang ada tahu, sebenarnya buat mereka itu kayak kita tuh kangen banget gitu. Itu terjadi baru-baru ini berarti ya? Sebelumnya enggak? Ya maksudnya bukan, tapi ya kayak instances Oh, berarti mulai sesering Ya, itu ya. dari baru-baru ini awal semester ini gitu ya? Oke. Kalau dari teman yang lain? Oke, Mbak Ibu silakan. Dan saya juga punya pengalaman yang sama yang serupa dengan yang Zara baru saya katakan, cuma tidak sesering. Jadi saya itu karena kalau lagi saya punya teman yang sudah akrab dari kita zaman sebelum masuk SMA, ya, sebelum masuk SMA, jadi kita sama-sama di lingkungan itu. Sampai di Surabaya kita ketemu lagi dan kita itu sering nongkrong, yang paling sebulan itu hampir 7 kali di setiap akhir pekan, apalagi di hari Minggu kali 1 bulan dari gereja. Jadi kan bisa di gereja itu kita nongkrong ke shop ataupun ke gajauan gitu. Dan saya itu sering seperti yang Zara baru sampaikan, mengcover teman-teman saya dulu. Dan saya itu tidak enak buat membayar masing-masing. Apalagi juga ada teman-teman juga yang
meskipun ada beberapa yang masih dan Mbak Kalau saya lebih ke apa karakter sih pada hari-hari tertentu, hari-hari besar, hari-hari saya, maksudnya hari spesial saya. Oke. Misal ulang tahun seperti itu. Jadi nggak melulu setiap hari itu Iya. cuma di hari spesial gitu. Iya. Oke, kembali lagi ke Mbak Azhara dulu. Tadi kan Mbak Azhara bilang awalnya itu mulai dari awal kuliah, kemudian udah sering mengcover temennya. Kemudian hal apa yang mendasari Mbak Azhara tadi mulai untuk nongkrong dengan teman-teman, kemudian pada saat nongkrong tadi Mbak Azhara mengcover semua makanan ataupun minuman pada saat yang mendasari itu. Betul. Kalau mendasari sebenarnya mungkin alasannya banyak, tapi alasan yang bersatu bahwasannya saya memang dari dulu suka berteman, tapi memang salah satu dari dulu saya nggak punya teman yang untuk nongki gitu. Teman kuliah juga nongkinya di kosan saya gitu. Jadi nggak yang kayak nongki kemana-mana. Kan kesel kalau saya mengcover teman-teman di kosan kan akan lebih murah daripada yang kan di kafe-kafe gitu kayak gitu. Yang paling mendasar adalah saya merasa di semester 3 itu saya mulai merasa kesepian. Itu karena pada akhirnya saya butuh teman-teman, karena memang saya sangat harus ngobrol dengan orang-orang. Saya senang ngobrol dengan mereka, saya senang dengan mereka, dan apa saya pada akhirnya nongki, dan saya rasa cara saya berterima kasih dengan mereka itu dengan saya mengcover mereka semua, dan terus saya itu menerima. Jadi semua itu akan saya cover biasa ya. Itu 5-5-nya yang semua. Oke, teman dari yang sudah disampaikan Mbak Azhara barusan, adakah dari kalian yang ingin mengomentari ataupun mempunyai pendapat ataupun tidak sependapat dengan apa yang dikatakan Mbak Azhara? Oke, silakan. dari saya dulu. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan Zara itu memang sudah benar. Jadi ketika kita merasa kesepian terus kita ngobrol dan mengcover teman-teman itu tadi salah satu bentuk terima kasih kita ya, karena sudah menemani kita bercerita atau bertukar apa ya, pikiran pengalaman juga gitu. Nah untuk perilaku yang saya mengcover apalagi hampir setiap nongkrong itu menurut saya itu masih dibilang kurang bukan dibilang kurang baik, cuma alangkah baiknya itu dikurangi dulu, apalagi masih ada kebutuhan lain juga yang mungkin di apa ya, uang disisihkan untuk kebutuhan yang lebih penting gitu. Nah untuk terakhir atau mengcover teman itu bisa dilakukan ya mungkin seperti pas yang usaha ulang tahun atau pas awal bulan mungkin ketika ada uang bulanan. Itu yang bahasa tanggapan dari mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi. Oke, kalau tidak ada kita kembali lagi ke Mbak Azhara terkait permasalahan yang kamu hadapi, yakni seringnya nongkrong dan sering berbagi ya. Saya mau terakhir teman-teman dari permasalahan tersebut, apa yang menurutmu merasa menjadikanmu sulit pada situasi? Ketika saya merasa bahwasanya saya kewalahan secara finansial, pada akhirnya saya merasa bahwasannya sudah menjadi tanggung jawab saya. Ketika saya nongki itu ada satu teman saya yang akan saya cover. Itu adalah teman paling dekat saya. Semua dekat, semua punya porsi masing-masing dalam saya kebaikan. Cuma ada salah satu teman yang selalu akan saya cover. Dan ketika saya lagi kewalahan secara finansial, saya merasa bahwasannya biasanya itu sudah saya yang seperti itu. Kalau saya lagi seperti itu, saya lagi sekolah finansial, saya merasa bahwa saya merasa bersalah kalau saya nggak seperti biasanya. Karena teman saya ini memang problemnya adalah dia dia belum bisa punya finansial yang cukup baik. Dia berupaya untuk kuliah di Surabaya, jadinya mungkin itu juga salah satu cara saya untuk membuat saya ingin untuk bertahan di bulan setidaknya 1 hari gitu ya. Jadi saya selalu berapa itu meskipun finansial saya lagi
belum baik, saya juga akan berusaha banget. Atau nggak gitu saya misal kayak udah di kosan aja bareng-bareng, nanti aku beli jajan so kayak gitu. Tetap aja kan ada pengakuan uang nih. Seenggaknya nggak akan sebanyak yang kita tapi yang saya lakukan seperti itu. Oke. Dari yang sudah disampaikan Mbak Azhar dari teman-teman ada yang ingin menanggapi ataupun punya pengalaman yang sama seperti Mbak Azhar dengan caranya seperti mengapa? Iya, buat saya apa yang dilakukan belajar adalah suatu hal yang baik, yang dimana belajar ini membantu temannya yang salah satunya kesulitan di finansialnya itu adalah sebuah hal yang baik, yang bagus, dimana kita kan sebagai seorang teman yang harus saling membantu sama lain. Tapi kalau jika sampai membuat Mbak Zana merasa bersalah ketika tidak mengcover temannya itu ya gimana ya buat ya kasihan terhadap dirinya Mbak Zana sendiri ya. Apalagi kalau waktu itu kayak uang bulanan Mbak Zana sudah pas dan sudah mepet belum sampai pulang itu kan akan menjadi kesulitan sendiri untuk Mbak Zana. Teman-teman yang lain? Iya, saya juga kalau melihat memang apa yang banyak yang mana itu memang merupakan hal yang baik di mana memang membantu teman yang sedang mengalami kesulitan finansial dan dalam artian mengatakan bahwa ketika saya tidak mengatakan mereka orang temannya maka kayak membuat saya kayak ada kayak misalnya mereka itu juga tidak harusnya tidak terlalu terjadi itu karena juga benar tadi dari uang yang kayak uang duluan yang Mbak itu kan Mbak mungkin kadang harus duluan dari batas datanya itu kan juga ada maksudnya karena Mbak hanya di selalu melakukan juga ada kebutuhan Mbak Suri, saya ini kurang lebih seperti yang Aulia dan sampaikan bahwasanya mungkin ini lebih ke pendapat saya dan juga lebih ke saya jadi mungkin semisalnya saya merasa bahwasanya finansialnya itu keuangannya itu sedikit bermasalah mungkin rencana ataupun buat nongkrongnya itu di jadwal di waktu yang tepat lah istilahnya agar tidak merasa bersalah ke diri sendiri tentunya yang paling utama dan juga merasa tidak kenal sama Tuhan bisa ngomong tadi? Ya, silakan. Oke, pertemuan saya ini barangkali mungkin sedang beda bahwasannya saya itu akan setiap hari itu pertama kemudian teman saya ini selalu ke kosan saya untuk jemput saya seenggaknya pokoknya nanti saya diajak keluar karena mereka tahu bahwa saya itu nggak bisa di kosan sendirian. Mereka tuh selalu merasa kalau saya tuh memang saya tuh selalu butuh banyak orang untuk ngobrol karena kalau terus saya di kosan sendirian saya tuh stres banget kan saya nggak bisa untuk kayak diem ataupun hanya scroll saya nggak bisa saya harus ngobrol dengan orang. Nah pada akhirnya mereka selalu ada tempat kelas saya yang selalu saya itu kayak ke Babe gitu jadi kayak selalu kalau misalnya saya bilang kan enggak deh nanti aja deh nanti kali mereka selalu ke kosan saya jadi kayak untuk itu sepertinya sananya akan saya terima tapi saya sudah melakukan tapi tidak berhasil tidak berhasil ya karena bisa dibilang menjemput gitu jadi buat saya nongkrong. Oke. Seperti itu Mbak Andra yang sudah disampaikan dari teman-teman termasuk juga saran dari Pak Indri ya barangkali itu juga ternyata Mbak Andra sudah kembali lagi ke Mbak Andra lagi ketika kamu mengalami permasalahan tersebut apa yang kamu lakukan yang sudah kamu lakukan? Kembali lagi ke siap. Tuh udah 3. Oke.
Kembali lagi ke Mbak Azara, ketika kamu mengalami permasalahan tersebut, usaha apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini? Ini mungkin bukan salah satu hal untuk produksi masalah saya, tapi yang sudah saya lakukan adalah saya malah berusaha untuk kerja. Saya berusaha untuk cari finansial dari hal lain yang bisa intinya tuh setidaknya saya tetap punya uang tanpa harus mengeluarkan finansial, terutama dalam hal nongkrong. Karena saya sangat terbantu untuk nongkrong. Saya tidak merasa kalau itu apa ya mengganggu saya, tapi menurut saya ketika keluar finansial tadi gitu, jadi saya malah cari cara untuk memasukkan finansial lewat hal yang lain. Itu tetap dibilang usaha. Oke, dari teman-teman, dari yang sudah disampaikan Mbak Azara, apa tanggapan kalian mengenai yang sudah disampaikan? Oke, dari saya tanggapannya terhadap usaha dari yang saya sudah pernah lakukan itu memang sudah sangat baik. Jadi dia itu punya inisiatif buat mencari selain yang orang tua kasih kita bulanan. Di luar itu dia mencari bilang penghasilan tambahan untuk menutupi kegiatan nongkrong-nongkrongnya tadi atau kebutuhan lain. Cuman mungkin ada part-part tertentu yang bisa menjadi hambatan untuk cara lakukan sehingga tujuannya itu hasilnya itu masih belum efektif untuk hasilnya. Untuk teman-teman lain, ada yang mau? Saya setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Yundri tadi, di mana apa yang dilakukan Mbak Zahra itu memang ya sudah baik, walaupun dengan katakan ya kayak kurang efektif, tidak bisa merubah diri manusia. Kan maksudnya tuh mereka juga sepakat dengan apa yang memang hari itu tuh maksudnya Mbak saya ini kayak malah untuk kayak kebutuhannya kurang kayak bicara dari itu dan di itu saya juga makan beruang ruangnya itu malah setiap hari ya mungkin ya itu juga dari Mbak saya kerja bisa kayak bisa uang dari sebelumnya bisa uang nanti uang Jadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman di sini bahwasanya apa yang sudah dilakukan Mbak Zahra itu sebuah udah apa ya dalam langkah awal yang baik. Namun mungkin hal itu tuh belum termasuk hal yang efektif karena di satu sisi boleh untuk kita mencari finansial tambahan gitu untuk memenuhi kebutuhan kita yang nongkrong dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita juga butuh menyisihkan untuk hal yang urgent seperti itu dari yang sudah disampaikan teman-teman. Oke, selanjutnya Mbak Azara, selain yang kamu ceritakan tadi usaha tersebut, ada usaha-usaha lain yang pernah dicoba atau sudah dicoba? Mungkin ini sih saya biasanya selalu makan di kosan. Jadi ketika saya sedang mencoba kayak saya akan suruh teman saya ke kosan aja. Jadi makanannya dari kosan. Atau kalau misal di hari Senin saya akan selalu bawa makanan dari rumah. Jadi anak-anak itu teman saya itu ke kosan saya untuk makan bareng. Ini itu yang sangat membantu sih. Oke, jadi teman-teman dari yang sudah diceritakan Mbak Azara, selain tadi yang sudah mencoba untuk mencari pekerjaan tambahan untuk menambah finansial, Mbak Azara ini sudah ada usaha lain yaitu dengan cara ketika di saat Mbak Azara tidak punya keuangan lebih sedang bokeh, teman-temannya disuruh ke kosan untuk cemilan-cemilan atau jajan-jajan udah tersedia di rumah atau di kosan. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hal itu? Mbak Tenda. Di apa yang berbeda itu sudah sangat yang berbeda dan mencoba untuk menghemat
ini tidak kan karena pengeluaran yang kalau di kota itu mungkin hanya beberapa jam dan itu mungkin yang sendiri minumannya aja gitu nggak yang sampai kapan ternyata tapi kalau di kafe kan memang kayak makanan minuman itu cemilannya beda jadi kalau sampai malam nambah lagi gitu kan itu kayak caranya bayar yang dapat memang saya dengan apalagi pas kalau baru pulang terus kan sama ibunya kan bawain itu mungkin juga dari itu bisa dari itu juga bisa membantu teman-teman yang lain gitu sehingga nggak keluar gitu kosan pun bisa ada temennya kan Saya setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Dinda di mana Mbak Zahra itu untuk menghematnya itu Mbak Zahra kan bawa makanan sendiri ya di rumah. Nah menurut saya itu lebih kebersamaannya itu lebih enak, lebih ada, lebih dapet dimana kan itu kalau bawa masakan dari rumah apalagi anak kos, anak rantau itu kan pasti senang sekali masakan dari rumah karena rasanya akan beda walaupun kita beli di toko-toko mana itu rasanya tidak akan sama seperti rumah pasti temannya Mbak Zahra pasti merasakan hal itu dengan seperti itu apalagi dari makan dari rumah. Oke, saya juga setuju sekali ya. Karena makanan dari rumah tuh rasanya memang beda. Nah, ada rasa saya yang memang juga. Dan saya mau nanya juga kalau untuk saya itu jauh lebih suka kalau seperti itu. Apalagi sambelan ibu saya kalau misal di sini teman-teman ada yang pernah nyoba itu sambelan ibu saya itu enak banget. Jadi itu kayak mereka senang banget dan enak sih baru aja. Mereka tuh juga bawa makanan dari rumah mereka masing-masing untuk kumpul itu bisa makan bareng kayak gitu kayak itu yang dibilang ya untuk kebersamaan itu yang saya senang. Oke. Dari Mbak Yudi, Kalau dari saya setuju sih sama seperti yang Mbak Dina dan Mbak Aulia barusan sampaikan bahwasanya dengan usaha lain yang dalam lakukan untuk mengundang atau memanggil teman-temannya untuk makan di kosan saja itu sudah termasuk tindakan yang diberikan untuk hemat juga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga seperti yang Aulia sampaikan anak kosan itu mencari makan makanan dari rumah itu akan bisa dibilang lebih berkesan gitu, apalagi misalnya oleh-oleh yang dibawakan oleh mamanya Zahra. Di sana ada semua teman-temannya pasti ada misalnya masih bisa masak, beda rasa. Tuh sekali ya. Kayaknya boleh deh. Next. Pertemuan kita bawa makanan masing-masing dari rumah kali ya. Itu betul. Biar sama-sama kita rasakan gitu. Yang pernah tuh Mbak Aulia. Mikir apa? Pernah nggak coba sambal ya? Iya. Sebenarnya memang itu aja. Boleh lah nanti ya kita teman kita membawa makanan dari rumah masing-masing. Itu betul. Oke, lalu seberapa besar kamu ingin keluar dari permasalahan ini? Ini belum berdasarkan. Menurut kalian semua apakah itu menjadi permasalahan saya untuk kayak misal tapi itu kan bukan hal yang salah. Menurut saya ya itu memang bukan hal yang salah tapi kalau dilakukan secara berulang-ulang terus itu yang salah. Yang berulang-ulang itu mungkin bisa dijelaskan yang seperti apa? Yang berulang-ulang itu tidak hanya hari spesial tapi muka spesial nongkrong itu kan akan juga pasti ada pembacanya. Teman-teman yang lain saya setuju dengan kondisi yang disampaikan oleh bahwasanya kita negara bekas teman-teman itu memang adalah hal yang salah ya kalau kita teman itu bukan sesuatu hal yang salah itu adalah perbuatan yang baik bukan teman juga tapi perlu dipertimbangkan lagi dan melihat lagi tentang kondisi finansial di mana kita finansial terganggu atau keuangannya itu banyak diperlukan hal-hal yang lain selain nongkrong itu bisa dipertimbangkan lagi dan bisa bicara lebih baik bersama teman-teman.
Saya juga sebenarnya memang apa yang dilakukan Mbak Zara dengan makam sama-sama itu memang ya itu dilakukan lagi. Namun kan juga dilihat dari segi Mbak Zara yang sampai atau sampai ruang data mingguannya itu nggak sampai menutup sampai pulang. Karena saya ya hanya pakai itu uang yang tabungan misalnya kan. Saya juga kan juga dari sisi finansial dan juga Mbak Zara. Saya tahu seberapa besar saya yang keluar dari pernyataan ternyata hal itu tuh sebenarnya dari keluaran saya, tapi saya selama ini tidak pernah satu mungkin nyangkal ya kalau perilaku saya tuh baik, menurut saya tuh baik terus ya akhirnya saya mensyaratkan aspek yang lain menurut saya. Jadi saya ingin segera keluar Oke, dari yang sudah kamu ceritakan tadi, kemudian yang menjadi akar permasalahan, inti permasalahan utama dari perusahaan. Jadi intinya adalah saya akan selalu pola ketika saya memang tidak ada finansial yang cukup mencukupi saya untuk teman saya, tapi saya juga tadi maksud bahwasannya sebenarnya itu saya kesulitan ya mencari hal yang dasar di permasalahan saya ini. Mungkin saya butuh pendapat dari teman-teman terkait apa yang jadi masalah saya. Mungkin dari teman-teman, mungkin dari permasalahan yang sudah kalian hadapi, kalian bisa untuk menuliskan atau mengutarakannya secara langsung yang menjadi hal mendasar permasalahan kalian yang sedang kalian hadapi itu seperti apa. Kemudian juga bisa untuk menanggapi dari permasalahan Mbak Azara ini sebenarnya itu inti permasalahan itu apa? Bisa dikonversikan dari permasalahan yang kalian hadapi. Ya, ditulis bisa atau yang ini langsung mengutarakan juga bisa. Bisa dimulai dari Mbak Olian dulu. Ini akar permasalahan saya tahu Mbak. Dari permasalahan kamu dulu deh. Ya. Permasalahan salahnya gimana itu saya itu boros. Borosnya itu lebih banyak untuk dibelikan barang-barang kayak maksudnya yang kayak di Shopee seperti itu. Juga uangnya itu buat beli barang-barang yang ada di Shopee atau lain itu tidak terlalu kumpul kayak itu saya beli sampai kadang dimarahin. Untuk menanggapi permasalahan Mbak Azhar, menurut Mbak Olian, apa yang hal mendasar yang menjadikan permasalahan utama dari teman yang tadi sudah disampaikan? Menurut saya permasalahan dari Bazaka itu bagaimana Bazaka ini selalu mengcover atau terakhir teman-temannya itu secara berulang seperti itu. Yang walaupun sampai Bazaka untuk mencari kayak penghasilan tambahan. Di satu sisi itu juga kan tapi kalau dilakukan secara berulang tuh ya kasihan sama dirinya Mbak Zahra sendiri. Kadang-kadang kan tiba-tiba uangnya habis, belum pulang uangnya dan habis belum lagi buat makan. Kita bergeser ke Mbak Ibu dulu. Kalau saya untuk akan permasalahan saya sendiri itu saya sering tergiur seperti yang kita awal tadi itu bahkan saya itu sering setiap lagi ketika awal bulan itu jadi saya itu sering digoda sama jadi istilahnya memburu diskon 55, 10 contohnya kayak gitu. Kemudian untuk akan permasalahan lebih akan permasalahan dari cara mungkin menurut saya memang benar tidak harus praktik itu sangat baik dan itu bukanlah sesuatu hal yang salah.
Tapi di sini itu adalah satu hal yang dari dirinya Zara yang belum Zara sadari bahwasanya ketika tidak menginteraksi teman, orang dia berpikir bahwasanya dia itu tidak baik, dia itu bisa dibilang jahat ketika dia tidak menginteraksi temannya. Padahal selain dia juga pernah mengalami kesulitan finansial juga. Lebih tepatnya ke apa ya, kayak prinsip atau perilaku orang yang tidak enakan sama orang lain. Sehingga timbullah perilaku apa teman. Meskipun situasi finansial itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi Mbak Nia, kalau saya dari pengalaman saya itu, saya itu kan suka belanja kayak Shopee tapi belanja yang nggak ada gunanya gitu ya, meskipun belanja yang ada gunanya tapi selalu jauh gitu kan. Itu kalau dari akar pemesanan saya, tapi kalau tidak dari akar pemesanan negara juga juga dari pendapat Aulia sama Mbak Yudi juga memang menarik kan. Apa misalnya dengan Mbak Zara ini sering menggerak teman sampai tidak ada uang untuk pulang, tapi sebenarnya ada. Bukan kan Mbak Zara kan orangnya kan suka yang apa ya, ada di kan saya bilang saya teman satu apa ya, itu kan buka di kosannya adalah sebenarnya kan saya sudah tahu memang Mbak Zara sebenarnya kan sudah kayak menaruh itu misalnya biasanya ya jual segini ya udah kasih itu terus juga kan, tapi ada uangnya di misalnya kayak ATM yang lain ada cuma kan uangnya masih segitu sampai salahnya itu cukup nggak apa segini sampai itu satu satu itu ke depan gitu cukup nggak kalau kamu nggak nampi aja gitu bu tidak bisa dari situ banyak dan memang juga anak yang suka untuk tidak entah kita teman aku gitu ya namanya gitu. Tahu teman-teman daripada diri saya sendiri. Jadi bagaimana nih Mbak Azhar menanggapi apa yang sudah disampaikan teman-teman Mbak Azhar mengenai akar permasalahan Mbak Azhar? Mungkin Mbak Azhar bisa menyimpulkan dari situ. Betul sih, apalagi yang dikatakan Yudri. Kalau misal ternyata penyesalan diri saya itu jauh lebih banyak gitu loh. Bahwasanya saya sudah berprinsip kalau misal traktir sama dengan saya baik, dan itu yang jadi masalah saya mungkin yang paling menggarisbawahi kalau misal nggak harus seperti itu untuk jadi orang itu, nggak harus yang dikatakan harus traktir ini dan seperti itu, karena saya juga seperti yang dibilang Dina tadi, kalau misal saya selalu melakukan saya seperti itu, karena misal saya ada uang 100.000 dalam dompet di hari Senin gitu, nanti saya akan tanya ke Dina atau yang teman-teman yang lain, cukup nggak sampai 1 minggu, 5 hari bahkan nggak seminggu, 5 hari cuma akhirnya ya dijawab ya gimana kalau kamu nanti terus, dan pada akhirnya ya kalau saya pada akhirnya awet-awet itu makanan saya sendiri, tapi ketika lagi ya udah saya lakukan, jadi kayak nggak konsisten tuh diri sendiri gitu. Jadi dari sini Mbak Azhar sudah bisa menyimpulkan akar permasalahan dari diri Mbak Azhar sendiri. Oke, selanjutnya nih teman-teman, kalian bisa menuliskan, ini termasuk Mbak Azhar juga ya, menuliskan baseline tujuan dari tujuan ini dulu, bagaimana sih kedepannya agar bisa keluar dari permasalahan itu, apa tujuan itu, hal apa yang diinginkan dari hal yang umum dulu mungkin saya dituliskan. Saya kok ini benar-benar masih rasa banget. Sudah. Oke, sudah. Oke, bisa dibacakan Mbak dari Mbak Azhar dulu nih. Pertama adalah saya itu biasanya adalah saya cukup kontak ke teman-teman saya itu sesuai kampus secara finansial saja, tidak apa yang setiap saya nongkrong. Kemudian saya tidak perlu menyangka bahwasannya
tidak harus ada penyampaian diri saya bahwasanya orang yang baik itu harus selalu mentraktir semuanya yang ada di bumi ini. Kayak gitulah, kayak kayaknya itu yang akan berlaku yang akan saya ubah nanti. Oke, bagaimana nih pendapat teman-teman mengenai yang sudah disampaikan Mbak Azara? Apakah yang kalian tulis juga hampir sama dengan yang Mbak Azara sampaikan atau seperti apa? Ya, Bu. Hampir sama seperti yang Chandra sampaikan, di mana orang itu bukan orang yang selalu menaktir banyak orang, Bu. Jadi definisi kebaikan tidak hanya harus menaktir orang, tapi atas perbuatan apa yang kita lakukan yang tidak yang dinilai dengan tidak sama, maksudnya dinilai bukan bisa berbuat baik apa, karena kita itu juga termasuk sudah membantu tanpa harus menaktir terus-terusan seperti itu. Dari teman-teman yang lain? Saya juga sependapat dengan Pak Oleh mengenai tentang tujuan dari bicara orang yang berada itu memang sudah benar-benar ikuti untuk menentukan dan berdasarkan basisnya tidak harus selalu menaktir pada saat nongkrong, tapi memang pada saat kayak pengajian yang cukup misalnya ini mungkin kan belajar sebenarnya dari bahasa ya itu kan mungkin bisa memilihnya di dari sini saja atau dan itu juga perlu dibatasi gitulah minimal berapa ya, tapi mungkin susah tapi ya mungkin bisa dicoba nantinya. Kalau biasanya lebih sama sih seperti yang dari saya sampaikan, bahwasanya mungkin yang akan boleh cara terbanyak untuk menghilangkan rasa tidak enak pada dirinya, bahwasanya untuk menjadi orang yang baik itu harus seperti teman-temannya, karena seperti yang Andi katakan tadi beberapa tidak tanya dari yang saya berhubungan sama keluarga, boleh mendengarkan itu sudah saya lakukan. Ya, saya itu sudah terlaksana semua kan. Dan yang sudah disampaikan teman-teman ini benar semua. Jadi berbuat baik itu nggak hanya perlu kita menakdir orang atau kita memberikan suatu barang yang berupa nominal, tapi juga bisa kita menyuarakan pikiran, ide-ide kita, ataupun mungkin tetangga kita juga bisa seperti itu. Oke, dari yang sudah ditulis oleh teman-teman dan Mbak Azara tadi yang sudah disampaikan juga dari hasil diskusinya, kali ini kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap teknik. Untuk kali ini teknik yang kita gunakan namanya adalah teknik kontrak perilaku, di mana teknik ini kita akan merubah dari perilaku yang sebelumnya mungkin menurut kita belum sesuai, apa yang kita lakukan sebelumnya itu belum sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, dari teknik ini kita akan bisa terbantu untuk mencapai target yang sesuai dengan keinginan kita. Dan teman-teman, walaupun ini teknik yang kita pakai hari ini, yang saya akan ajarkan kalian, terkhususkan untuk Mbak Azara, tapi kalian bisa untuk mengikuti sebagaimana untuk menjadi apa ya, ilmu baru dan juga mendapatkan sebuah experience baru sih dari yang ternyata dari yang sudah saya ajarkan ke depannya bisa saya gunakan juga. Jadi kalian sudah membawa kertas masing-masing ya. Nah, sekarang akan saya pandu untuk penulisannya, tata pelaksananya. Siap? Sudah, Mbak Azara sudah. Bisa disimak bareng-bareng ya? Yang pertama, bisa kalian tuliskan usaha apa yang kalian lakukan. Sudah. Sudah, tinggal Pak Azhar. Sudah. Oke. Yang selanjutnya, perilaku apa yang kalian harapkan? Sudah. Oke.
selanjutnya bisa kalian tulis apa yang kalian lakukan ini akan kalian mulai dari hari apa, tanggal berapa, bisa ditulis. Kemudian butuh waktu berapa lama untuk kalian bisa melakukan tas tersebut? Oke. Selanjutnya dikatakan berhasil itu yang seperti apa untuk mencapai tujuan kalian? Sudah. Oke. Yang selanjutnya dalam melakukan hal tersebut, melakukan target yang kalian inginkan nanti, apakah kalian membutuhkan bantuan seseorang kah ataupun cukup dengan diri kalian sendiri bisa diteruskan? Jika ada bantuan dari teman ataupun keluarga, bisa diteruskan. Kemudian ketika kalian berhasil nih melakukan hal yang sudah kalian capai, reward apa yang kalian inginkan? Oke, kita tulis zakat. Oke, kemudian ketika kalian tidak berhasil mencapai target yang kalian inginkan, punishment apa yang didapatkan? Oke, sudah. Oke, sekarang Mbak Azra bisa untuk membacakan yang sudah ditulis. Yang lakukan itu saya akan beri makan untuk kos saya, untuk kos saya nggak makan di luar, tapi di kos saya dia dalam jalan ke mama kan selalu bawain kayak makanan tiap habis ini gitu ya. Mungkin bawain makanannya untuk beberapa hari ke depan, untuk misalnya kayak makannya itu biar di kos aja. Itu akan kenal saya enggak? Enggak. Terus kemudian saya bisa mengatur teman-teman saya itu ketika ada momen saja. Terus saya kan mulai di besok 9 Juni 2025. Saya dong. Kemudian yang nomor apa tadi yang aku pertanyaan itu? Butuh berapa lama? Saya nulis untuk yang ibu alasan tadi, jadi saya tulis butuh waktu berapa lama? Mungkin saya akan mengkonsistenkan seterusnya, tapi saya mencoba 2 minggu. Oke, dalam 2 minggu. Terus kemudian yang kelima kayaknya apa suatu waktu berapa lama? Iya. Oh, sekian. Saya butuh teman-teman saya karena saya akan mengobrolkan ini dengan teman saya. Apakah mereka sebenarnya sangat pengertian sekali. Saya jangan dimarahi kayak traktir terus. Cuman ini akan saya ngobrolkan karena mungkin ada perubahan dalam cara saya mengerti dengan mereka. Kemudian reward saya adalah akan traktir teman saya. Sama kan? Iya, sebenarnya. Kalau itu saya akan berarti lagi. Saya akan boleh deh. Liburan ke teman-teman saya di kota lain. Iya. Oke, terus saya akan liburan di Malang. Terus itu pada saya 1 minggu tidak akan lagi. Oke, Mbak Azra sudah membacakan apa yang nantinya akan dilakukan dan ketika Mbak Azra berhasil, tadi Mbak Azra akan mendapatkan reward yaitu jalan-jalan
luar kota Semarang, ya. Namun kalau Mbak Azhara tidak bisa menyelesaikannya, Mbak Azhara tidak akan nongki selama 1 minggu. Betul ya? Oke, sekarang teman-teman dan juga Mbak Azhara bisa menandatangani kontrak berlaku yang sudah disebut tadi, kemudian bisa diberikan ke saya. Karena sudah menuliskan target untuk kedepannya dan sudah menandatangani, akhirnya kalian sepakat akan menjalankan hal tersebut dan bisa dimulai sesuai dengan target tanggal mulai kalian melakukannya, dan Mbak Azhara bisa mulai besok ya melakukannya. Baik, bagus. Ya. Oke. Oh ya Mbak Azhara tapi kok asik ya. Oke. Oh ya, setelah ini kita sedikit biar lebih semangat ya. Iya. Untuk terakhir sesi ini, oke. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk menuliskan kesulitan yang dialami mungkin pada saat waktu melaksanakan kegiatan tersebut, dan nantinya di waktu pertemuan selanjutnya kita akan membahas hal tersebut dan tetap kita membahas permasalahan Mbak Azhara dulu, tidak berpindah ke permasalahan yang lain. Kita selesaikan terlebih dahulu seperti itu. Baik, Bu. Ini nanti Apakah dibawa pulang? iya, kalian bawa pulang. Nanti kalian bisa menaruh di meja atau di dinding yang kelihatan seperti itu. Jadi nanti setiap kalian lewat itu, oh ya saya harus melakukan ini. Oh ya, sebagai kalian alarm sini ya. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan hal-hal yang mungkin dianggap mungkin, oh ternyata aku masih kesulitan di bagian ini, di bagian ini. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas secara lebih Baik, Bu. Siap. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada, Bu. Oh iya. Iya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, saya mengucapkan terima kasih karena sudah hadir di pertemuan ini, juga tidak terlambat, semuanya dalam tepat waktu dengan kondisi yang sehat. Semoga, oh iya, sudah ini ya, sakit ya. Oke, semoga di pertemuan berikutnya kita bisa kembali bertemu dengan kondisi yang sehat, baik-baik saja, dan juga selalu bahagia. Oke, saya tutup dulu. Dari situ kita ice breaking ya, ya. Oke, saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.